البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, najatu hadhil ummah minal halakil am. Keselamatan umat ini, selamatnya umat ini dari kebinasaan yang menyeluruh, kebinasaan yang menimpa mereka semua. Itu diselamatkan dari yang seperti itu. Al-haditsus sadis ba'dal mi'ah, 106. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Malik Abu Ishaq Al-Qurashi. Tayyib, min fadhailihi madza? Di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa yang membantu? Mungkin anak-anak atau abang-abang. Apa di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk bagaimana? Siapa yang membantu? Ya, betul, Rob. Fi sabilillah. Awwalu man rama bisahmin fi sabilillah. Yang pertama kali menembakkan panah di jalan Allah. Betul. Tamam. Ada lagi? Atau sambil berpikir, siapa yang membantu keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas? Termasuk apa? Sudah ingat? Ewa minal asyarah al-mubasysyarina lahum bil jannah. Termasuk 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Baik, ada lagi tak? Ya? Wa alam ama ana ma atadzakar. Mungkin walakinni ma atadzakar. Ada yang ingat? Lain lagi keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kama dzukira fi tarikh Dimashq wa kama dzukira fi siyar a'lamin nubala, karena mujabat dakwah, doanya itu selalu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rabbi salasa fa'atani sintaini wa mana'ani wahidah. Saya saya meminta kepada Rabb saya 3 permintaan. Kemudian dia memberikan kepada saya 2 permintaan tadi, yaitu dikabulkan, dan dia menghalangi saya dari 1 permintaan itu, yakni tidak dikabulkan. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah, bi as-sanatil mujdibah fa'ataniha. Saya meminta kepada Rabb saya agar dia tidak membinasakan umat saya dengan tahun kekeringan, tahun kemarau. Maka dia memberikan kepada saya permintaan tadi. La syakka annahu qad hasalat sanatun mujdibah bal sanawat fi ba'dil buldan
walakinnaha la ta'ummu jami'a biladil muslimin. Memang tiada keraguan telah terjadi tahun-tahun kemarau bahkan bukan hanya 1 tahun, tetapi tidak sampai meliputi seluruh negeri-negeri kaum muslimin, hanya di beberapa tempat. Wala tuhliku jami'ahum, dan tidak sampai membinasakan seluruh umat ini. Wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharaq fa'ataniha. Dan saya juga meminta kepada Allah agar tidak membinasakan umat saya dengan penenggelaman. Maka dia memberikan kepada saya permintaan tadi, yaitu penenggelaman yang bersifat syumuliyah, mencakup semuanya. Ada orang tenggelam, tapi tidak sampai seluruh umat ini tenggelam. Li'annal gharaq yu'tabaru azaban fil umamis sabiqah. Karena yang namanya penenggelaman itu termasuk siksaan di kalangan umat-umat terdahulu. Wa kadzalika sanawatul mujtibah tu'tabaru azaban fil umamis sabiqah. Demikian pula tahun-tahun kekeringan itu juga termasuk siksaan di umat-umat terdahulu. Fa idza uhlikat hadhil ummah bi ihda hatainil khoslataini la'allaha satahsul fitnah. Apabila umat ini sampai dibinasakan, yaitu semuanya dibinasakan, semua umat ini dibinasakan dengan salah satu dari 2 karakter tadi, boleh jadi akan terjadi fitnah. Saya takallamu man laisa minna haula'il muslimun mu'adzabun idan hum laisu alal jadah. Boleh jadi orang-orang yang bukan termasuk golongan kita, berarti apa? Orang-orang kafir akan mengatakan kaum muslimin dibinasakan dengan siksaan tadi. Berarti mereka tidak di atas jalan yang benar. Akhirnya orang lari dari agama Islam. Makanya umat ini diselamatkan dari yang demikian itu. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dan saya minta kepada Allah agar tidak menjadikan keganasan mereka di antara mereka, agar tidak terjadi perang saudara. Maka Allah menghalangi saya dari dikabulkannya permintaan tadi. Li'annaha tamhisun lihadihil ummah tamhisuhum minadz-dzunub kama dzukira fil adillati shahihah. Hadisnya sahih li ghairi, yaitu bahwasanya perang saudara di antara umat ini, takdir tentang itu ini untuk menghapus dosa-dosa umat ini agar menghadap Allah dalam keadaan sudah lebih bersih. Hadisnya sahih li ghairi tentang masalah ini. Maka ini termasuk keutamaan umat ini pada hakikatnya dengan apa yang Allah pilihkan. Thayyib, rawahu Muslim. Qala hafizahullahu ta'ala isabatani min hadhil ummah najuna minan nar. Ada 2 kelompok dari umat ini yang selamat dari neraka. Dari sisi apa? Ini adalah fadilatun khassah li isabatin khassah. Keutamaan khusus untuk kelompok khusus. Kelompok apa itu? Nah, dibahas sekarang. Al-hadisus sabi' ba'dal mi'ah 107. An Sauban radhiyallahu an maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban Abu Man mukarrar, so. Ini terulang. Sauban Abu siapa ya? Kalau lupa boleh ditebak-tebak, diperkirakan ya. Ayo tamam, Abu Abdillah, barakallahu fik. Abu Abdillah Sauban bin Jahdu Al-Hashimi Al-Yamani. Tayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Isobatani min ummati ahrazahumallahu minan nar. Ada dua kelompok orang dari umatku yang mana Allah melindungi mereka, memelihara mereka dari neraka. Isobatun taghzul Hind, yaitu suatu kelompok yang memerangi Hindia. Hadafi zaman tabi'in wa atba'i tabi'in. Ini pada zaman tabi'in dan atba'u tabi'in, peperangan di Hindia. Pasukan para tabi'in sampai ke sana. Di antaranya di masa apa itu istilahnya? Tatkala Hajjaj bin Yusuf jadi panglima perang. Tapi bukan Hajjajnya yang sampai sana, sebagian komander sampai ke sana. Meruntuhkan apa? Patung-patung besar. Sebagaimana disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala. Orang-orang India yakin patung ini sangat sakti, dewanya sakti. Tak mungkin runtuh. Tahu-tahu kalah dengan ahli tauhid. Baik. Tak ada apa-apanya itu kesaktian pendeta Tibet ke pendeta Himalaya, walaupun sudah makan asam garam Himalaya atau apalah istilah-istilah itu. Kesaktiannya kalah dengan ahli tauhid. Wa isobatun takunu ma'a Isa bin Maryam alaihi wassalam. Dan satu kelompok yang menyertai Nabi Isa alaihi wassalam. Nah, ini nanti di akhir zaman. Tatkala Islam sudah betul-betul diperbaharui oleh Imam Mahdi, dibantu oleh Nabi Isa. Tidak lagi mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, tidak lagi mengikuti madhab-madhab yang keliru. Betul-betul dikembalikan lagi kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Isa menghukumi dengan syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ditanya Nabi Isa pakai madhab Syafi'i kah Hambali, tak perlu ditanyakan itu. Beliau mengikuti madhab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, madhab yang maksum. Tayyib. Rawahun Nasa'i wa sahahahu Al-Albani fi silsilati sahihah. Wa hadha yadullu ala fadlil jihadi fi sabilillah. Ini menunjukkan tentang keutamaan jihad fi sabilillah wa fadlus sabati 'alal haq, dan keutamaan kokoh di atas kebenaran. Walaupun semua mukmin masuk surga, tapi di sini Nabi mengkhususkan dua kelompok dengan karakter-karakter tadi itu. Qala rahimahullahu ta'ala wa hafidhah, yujiru hadhil ummata hadhil ummata ka hadhil ummatu, yujiru hadhil ummatu ka ummata. Ada dua kemungkinan, tapi kalau kita lihat hadisnya nanti akan ketahuan, yaitu bahkan yang paling rendah pun boleh melindungi. Berarti apa? Dohirnya adna ini sebagai fa'il, boleh. Yaitu yang paling rendah derajatnya di umat ini pun boleh untuk melindungi, memberikan suatu perlindungan. Kita lihat di sini nanti. Al-haditsu samin ba'dal mi'ah 108. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yujiru ala ummati adnahum. Nah, ini lebih jelas, adna sebagai fa'il. Yang akan memberikan perlindungan atas umatku adalah yang paling rendah derajatnya di antara mereka, walaupun bukan Amirul Mukminin, bukan pula para umara, bukan pula para nuwab, wakil-wakilnya, bukan pula para malak wasaroh, para pemimpin, para bangsawan, tidak. Bahkan yang paling rendah derajatnya boleh memberikan perlindungan. Ini dalam masalah hubungan dengan orang-orang kafir. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, yang paling rendah itu boleh memberikan perlindungan tatkala ada orang kafir masuk ke wilayah muslimin, kemudian minta dilindungi sehingga urusannya selesai. Ini boleh.
Bahkan walaupun dia wanita, itu boleh. Tentunya ada syaratnya. Anak kecil tak boleh. Anak kecil belum paham siapa yang layak dilindungi. Jangan melindungi mungkin apa pengganas-pengganas atau CIA atau Mossad yang akan merusak umat. Nah, anak kecil tak paham. Orang awam besar pun belum tentu paham. Tapi secara umum boleh. Asalkan dia memahami hukum-hukum dan sebagainya. Ini keutamaan umat ini. Makanya dinisbatkan ummati. Boleh jadi umat yang dahulu kala tidak seperti itu. Rawahu Ahmad wal Hakim wa Shahahul Albani fi silsilatis shahihah. Baik. Qala hafidhahullahu taala al hadis tasi' ba'dal mi'ah 109. An Abi Murrah maula Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kita ambil yang mana? Kalau Ummu Hani-nya radhiyallahu anha. Abu Murrah ini namanya Yazid. Yazid Al-Hashimi Al-Hijazi. Beliau adalah tabi'iyun siqah. Tabi'in, bukan sahabat. Qalilul hadis. Hadisnya sedikit, tapi dihafal baik-baik, maka beliau jadi sangat mulia. Beliau min rijalil kutubis sittah. Jadi imam kutubus sittah yang 6 itu semuanya mengambil hadis beliau ini. Meriwayatkan hadis beliau. Siqah. Maula Ummu Hani. Ummu Hani Fakhitah bintu Abi Thalib Al-Hashimiyah. As-soal inda aulad. Ma mauqi'u Ummi Hani min Ali bin Abi Thalib. Apa keterkaitan Ummu Hani dengan Ali bin Abi Thalib? Hubungannya apa? Hubungannya apa Ummu Hani dengan Ali bin Abi Thalib? Teman bermain kah? Rekan sekolah? Kah apa? Anak-anak. Tadi insya Allah yang memperhatikan paham. Ya? Apa? Iya, adik beradik. Ah, betul. Sama-sama apa? Anak dari Abu Thalib. Ummu Hani bintu Abi Thalib. Tamam. Adik beradik. Ummu Hani beliau hidup sampai setelah wafatnya Ali. Umurnya yaitu masa hidupnya lebih panjang setelah Ali. Tapi wallahu alam siapa yang lebih tua, anak belum paham. Baik. Di dalam Tahdzib dan di dalam Isobah tidak disebutkan siapa yang lebih tua. Kita baca, tafadhol. Annahu sami'a Umma Hani binta Abi Thalib. Abu Murrah mendengar Ummu Hani bintu Abi Thalib taqul berkata, "Zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fath." Saya pergi menemui Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun Fathu Makkah. As-soal inda aulad. Fi sanatikam Fathu Makkah. Ya. Berapa? Aywa 8, tamam. Baik. Fawajatuhu yaghtasilu wa Fatimatu ibnatuhu tasturuh. Kemudian saya dapati beliau sedang mandi dalam keadaan wawunya wawu haliyah. Fatimah putri beliau menutupinya. Dalam riwayat yang lain apa? Memasang kain-kain untuk menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat fasallamtu alaih. Ummu Hani berkata, kemudian saya mengucapkan salam kepada beliau. Faqal man hadih dalam yaitu para fuqaha menyatakan apa? Boleh wanita yang bukan mahram salam kepada apa seorang lelaki. Bukan mahram dalam artian apa? Memang bukan mahram kan? Rasulullah pernah melamar Ummu Hani, tapi Ummu Hani minta uzur. Memang mereka bukan mahram jelas. Nah ini boleh salam, yang penting tidak menimbulkan fitnah kata para fuqaha.
Cuma masalahnya kenapa Rasulullah SAW tidak menjawab salam? Ya karena beliau sedang mandi, sedang dipilih air, tidak disyariatkan menyebut nama Allah di dalam bilik air. Thayyib. Faqal man hadhih? Nabi bertanya, siapa ini? Fakultu ana Ummu Hani bintu Abi Thalib. Ini menunjukkan yaitu kalau tuan rumah tidak tahu siapa yang datang, boleh bertanya. Yang ditanya wajib menjawab sesuai dengan nama yang ma'ruf, nama yang dikenal. Saya Ummu Hani bintu Abi Thalib. Dan ini menunjukkan Rasulullah tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang Allah beritahukan. Ini Rasulullah tanya, siapa itu? Oh, ternyata Ummu Hani. Faqal marhaban bi Ummi Hani. Selamat datang untuk Ummu Hani. Falamma faragha min ghusli qama fa shalla samaniya rakaat. Tatkala Rasulullah SAW selesai dari mandinya, beliau berdiri kemudian sholat 8 rakaat. Alal khilaf, namun jumhur mengatakan ini adalah sholat duha karena tidak disebutkan di dalam peperangan yang lain. Kalau Nabi menang kemudian Nabi sholatul fatah, sholat kemenangan. Jumhur mengatakan ini sholat duha, bukan sholat khusus untuk kemenangan. Walaupun sebagian yang lain mengatakan sholat fatah dinamakan demikian. Tayyib. Dan ini menunjukkan hak Allah lebih diutamakan daripada hak makhluk selama masih mungkin hak makhluk itu ditunda. Ini ada tamu, ada keperluan, Rasulullah tidak langsung mendatangi tamunya itu. Namun beliau sholat lebih dahulu. Multahifan fi saubin wahid. Dengan berselimutkan, memakai selimut dari satu pakaian. Falamman sarafa qultu ya Rasulullah za'ama bnu ummi annahu qatilun rajulan qad ajartuh. Ummu Hani, tatkala Rasulullah selesai sholat kemudian menemui tamunya itu, maka Ummu Hani mengatakan, wahai Rasulullah, anak dari ibu saya, maksudnya adalah Ali itu sendiri, sebagaimana dalam riwayat lain. Ali menyatakan dia akan membunuh seorang lelaki, padahal laki-laki ini telah saya berikan perlindungan. Waktu Fathu Makkah, Ali bertekad akan membunuh seseorang kafir. Namun orang kafir ini minta perlindungan pada Ummu Hani. Tapi Ali bertekad akan membunuh orang itu. Maka Ummu Hani melaporkan ini kepada Rasulullah. Fulan ibn Hubairah. Disebutkan dia adalah anak Hubairah, orang yang belum masuk Islam ini yang minta perlindungan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ajarna man ajarti ya ummahani. Maka Rasulullah SAW bersabda, kami telah melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Jadi wanita boleh memberikan perlindungan, diakui oleh pemerintah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tayyib. Ini menunjukkan wanita haknya juga dilindungi di umat ini. Tidak seperti gambaran para orientalis, para musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi atau Nasrani atau yang lain-lain. Islam merampas hak para wanita. Tidak, Islam melindungi hak para wanita dan melindungi kehormatan mereka jauh lebih baik daripada yang lainnya. Kalian pura-pura jadi pelindung wanita agar wanita kemudian bebas bertebaran di luar dan diserang oleh serigala-serigala semacam kalian. Tayyib ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.